Why, Dada? Why? This is business. This is my sweat. I know, but I did business. Shut up! Shut up! This is business. Ya, ketika kita bahas soal Liberty Media dan pengaruh mereka ke sosmed F1, ya banyak orang selalu bahas negatif-negatifnya. Ya kayak F1 yang udah incer dramanya doang, cuman nyari cuan aja. Dan yang paling parah ialah fanbase-nya semakin toksik tiap tahun. Entah itu karena DTS lah atau apalah itu ya. Tapi di sini gue juga mau membahas kelebihan lah dari pengaruh Liberty Media khususnya di sosmed F1. Jadi tanpa basa-basi, langsung aja gue mulai. Jadi Liberty Media membeli F1 Group pada akhir 2016 dengan jumlah 4,6 miliar USD atau kalau dirupiahin sekitar 7 triliun dan ya itu uangnya sangat gede tapi bukan apa-apa jika dibandingkan sama duit korup. Dan deal ini difinalize pada tahun 2017. Nah, sebelum Liberty Media, yaitu di era Bernie Ecclestone, kalau soal konten F1 di sosial media tuh busuk banget lah. Kalau mau nonton highlights balapan, ya lewat race edit, dan itu pun juga nggak diupload ke YouTube mereka. Race edit itu kayak semacam montage balapannya menggunakan musik-musik asik, dan ya gue kangen juga sebenarnya sama race edit tersebut. Tapi ya kalau kita ngomongin soal highlights, ya nggak banget lah. Nah, di 2017, mereka masih mengadain race edit tersebut, tapi mereka juga sudah mulai memberikan kita highlights dari balapan yang sudah berjalan, dan itu diupload ke YouTube mereka. Jadi perlahan-lahan mereka mencoba untuk ngepromote F1 lewat sosmed, mau itu YouTube, Twitter, dan Instagram, yang saat itu juga lagi naik-naiknya. Chase Carey saat itu menjadi CEO, sementara Ross Brawn menjadi direkturnya. Di 2017, F1 tuh sudah mulai menarik para fans baru melalui konten-konten dari sosmed mereka, namun belum yang gimana-gimana banget lah. Masih ibarat nanam benih jagung untuk memperluas market F1 nantinya. Dan next step-nya ialah tahun depannya di 2018, di mana mereka mengganti logo F1 yang sudah ikonik ini ke logo baru yang tentunya juga saat awal diperkenalkan itu tidak begitu diterima sama para fans. Biasalah, teori Gilang 2017 mencetuskan bahwa hal-hal baru pastinya nggak akan langsung diterima sama masyarakat dan biasanya butuh waktu untuk terbiasa. Ya, ini salah satunya dan siapa sangka bahwa logo ini nantinya akan menjadi awal dari suatu kejadian besar di masa yang akan mendatang ya. Tapi hal baru yang bisa diterima oleh fans F1 pada saat itu ialah Brian Taylor yang menciptakan F1 tim baru yang sampai saat ini sudah ikonik dan menjadi identitas F1. Dan gue yakin kalian pun pasti sekarang selalu nungguin intro dia ini sebelum balapan. Di 2018, F1 tuh sudah ibarat hampir nge-rebrand ya. Intro baru, grafik baru, theme song baru, dan logo baru. Sosmed mereka juga naik satu step dibandingkan musim lalu. Mereka sudah mencoba untuk full gaspol di tahun ini untuk nge-promote F1 ke fans baru. Dengan mempertahankan highlights race, tapi juga membuat beberapa konten-konten menarik yang bisa membuat fans lebih mengenal para pembalap. Walaupun di era Bernie sebenarnya mereka sudah buat konten-konten menarik kayak Grill the Great dan lain-lain. Tapi representasinya tuh masih kurang lah kata gua, dan disinilah jeniusnya Liberty Media. Mereka mampu nge-represent konten-konten tersebut dengan baik sehingga ini menarik perhatian fans-fans baru. Dan efeknya ialah di 2018 F1 tuh mengalami peningkatan penonton. Dan oh ya, 2018 juga merupakan musim pertama serial dokumenter F1 keluar yaitu Drive to Survive di Netflix. Kalian boleh nggak suka atau nggak suka sama DTS, tapi nyatanya ini juga merupakan peran penting kenapa F1 bisa rame banget sekarang. Dan baik lagi, Liberty Media paham bahwa para pembalap F1 ini memiliki peran penting untuk naikin image F1. Ya jelas orang mereka yang balapan ya kan, tapi Liberty Media juga mau para orang-orang yang di luar track juga mendapat perhatian, seperti tim principal, designer, advisor, dan lain-lain, karena mereka semua juga memiliki marketing power yang tinggi. Itulah tujuannya DTS, untuk mengeksploitasi seluruh marketing power yang mereka punya itu dan akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Di 2019, mulai muncul beberapa pembalap baru ya, rookie yang muda dan memiliki kepribadian lucu dan unik kayak George, Lando, Albon, dan tentunya pembalap yang dari awal tuh udah gacor marketingnya kayak Danny Ric, Lewis, dan lain-lain. Ditambah dari tahun ini juga setiap tim tuh mulai melihat ada potensi yang tinggi melalui sosmed untuk ningkatin image dan marketing. Ya mulailah mereka menggunakan itu untuk konten, di mana mereka menunjukkan personality pembalap mereka dan behind the scene juga. Ini juga belum lagi dari konten-konten yang F1 sendiri buat untuk semua pembalap mereka. Dan dari 2017, penonton terus meningkat. Dan banyak fans baru mulai nimbrung. Tapi peaknya ialah
di 2020 dan ironisnya itu juga adalah tahun COVID. Kenapa pandemi justru malah menguntungkan F1? Ya dibilang menguntungkan, nggak juga sih. Karena setiap perusahaan, semua perusahaan di dunia, termasuk F1 Group juga loss banyak saat pandemi karena nggak ada balapan selama paruh pertama tahun 2020. Tapi sepanjang lockdown itu, F1 mengadakan balapan online dan para pembalap yang bisa dibilang kaum Gen Z itu ikut serta dalam ini dan bersenang-senang juga di akun Twitch mereka masing-masing. Dan tentunya memberikan kita hiburan dan kenangan yang nggak akan terlupakan. Dan dari sini juga kan orang gabut juga ya kan, lockdown di rumah, ya salah satu solusinya ya nonton F1. Masih sama, konten-konten yang mereka lakukan di tahun ini, tapi F1 juga mau ya bisa dibilang membuat para fans baru ini nambah ilmu pengetahuan. Jadi nggak cuma tahu, oh ya pembalapnya dan lain doang, tapi lebih dalam lagi gitu. Nah, sudah mulailah dilakukan weekend warm up dan juga tech analysis. Nah ini menurut gue beberapa konten yang bermanfaat untuk fans baru atau fans yang juga mau mempelajari F1 lebih dalam. Tapi tentu saja, orang-orang tuh nggak akan lihat hal positif ini karena akan selalu fokus ke hal negatif. Di 2021, terdapat sedikit perubahan. Chase Carey mundur dari jabatan CEO, digantikan oleh Stefano Domenicali. Dan ini orang lebih brutal kalau soal marketing di F1 ya. Dia buat sprint race di tahun itu dan memperbanyak balapan di Amerika dalam beberapa tahun ke depan. Lalu dengan bantuan title fight Max versus Lewis, F1 tuh semakin meledak, dan ketika mereka juga sudah mulai mengadakan full house attendance, jumlah penonton tuh semakin meledak. Tapi tentunya hasil Abu Dhabi Grand Prix 2021 emang buat F1 meledak, tapi 50-50 kesannya ya. Setengahnya ya buat dunia berbicara banyak ya, tapi setengahnya lagi ya bukan berbicara hal yang baik dan malah kesel-keselan. Dan di sini juga gue rasa awal mula F1 fanbase mulai toxic. Di 2022 dan 2023 masih konsisten menarik banyak penonton dengan mulai expand market Amerika dan mengadakan 3 balapan di sana, dan siapa tahu bisa lebih banyak lagi dalam beberapa tahun ke depan. Tapi menurut gua di 2023 F1 tuh mencoba melakukan satu hal besar, dan itu ialah proyek F1 The Movie yang mulai syuting di tahun ini dan disyuting saat F1 Weekend juga, benar-benar F1 Weekend di real life. Tentu proyek yang besar dan targetnya juga tetap sama, membuat F1 lebih well known di dunia dan menarik penonton baru. Dan 2 tahun syuting, film itu dirilis pada bulan Juni tahun ini, dan sampai saat ini juga F1 The Movie masih berada di nomor 8 dengan jumlah box office worldwide ya. Bayangin, sebuah olahraga balapan membuat film yang bisa ditonton worldwide dan bagus untuk non-fans F1 juga, atau malah film ini emang ditargetkan untuk mereka sebenarnya. Dan jujur guys, gue ngerasa banget impact dari film ini. Kayak ini gue sedikit cerita ya dari pengalaman pribadi gue. Jadi sejak film F1 tuh dirilis, dan gue kan ada lihat tuh teman gue nonton beberapa, dan mereka tuh nggak tahu F1 tuh apa sebelumnya. Beberapa hari kemudian, boom, beli merch gile gak tuh. Edan, eta teh. Jadi impact itu udah kerasa guys, dan gue kayak bener-bener gak nyangka gitu. Kalau kalian kasih tahu gue di 2010-an tuh ya, F1 tuh bakal bikin film, dan ini bener-bener soal F1-nya ya, bukan film dokumenter kayak Rush gitu, tapi kayak F1 tapi sedikit dramatize, sedikit ada plotnya juga. Gue tuh nggak bakal percaya sih. Ini tuh benar-benar hal yang gue tuh nggak pernah kepikiran F1 tuh bakal lakukan, tapi mereka lakukan. Jadi gini, kalian boleh kesel kalau Liberty Media tuh merombak total F1 sekarang dari segi marketing atau promosi dan hal-hal lainnya ya. Tapi kalian perlu ingat, F1 tuh juga merupakan perusahaan, dan artinya itu juga bisnis. Kalau kalian pernah bangun untuk jalani bisnis, kalian pasti paham apa yang Liberty Media tuh coba lakukan ke F1. Mereka tuh mau F1 terus berkembang, dikenal oleh orang-orang banyak, dan pastinya cuan habis. Itu normal karena prospek F1 tuh bagus gitu. Dan terkadang mereka juga harus mengambil resiko untuk melakukan perubahan. Ya risiko kayak apa tuh bang? Ya kayak gini lah, fans-fans yang gak nerima perubahan, takut perubahannya gak bekerja, merubah F1, dan banyak lagi. Liberty Media sukses melakukan perubahan itu, dan itulah kenapa F1 sekarang sukses habis. Kita para konten kreator juga menerima benefit dari Liberty Media sekarang. Buat konten jadi lebih legowo, dan dihargain juga sama mereka. Ada event apa, biasa diundang juga kita. Dan kita para fans F1 juga sebenarnya menerima banyak banget manfaat bagus lainnya. Jadi nih ya, bagi kalian fans MotoGP nih ya sekarang ya, yang masih kesel kenapa sih Liberty Media akuisisi Dorna, nanti MotoGP jadi lebih over dramatized lah, fansnya makin toxic. Halah, sebelum Liberty Media aja udah toxic parah ya kan, fans kuning sama oranye atau merah sekarang ya. Gue jadi Liberty Media yang udah akuisisi MotoGP sih ya nggak peduli ya soal fans-fans yang ngomong gue nggak nonton MotoGP lagi sejak Koci pensiun. Justru dapetin fans baru yang berpotensi lebih family friendly, ditambah jumlah penonton juga meningkat, lebih baik dibandingkan harus berhadapan sama fans-fans kuning yang masih sakit hatian.
Kalian juga bisa lihat sendiri impact Liberty Media ke MotoGP sekarang ya kan? Penonton makin ramai tuh. Jadi ya tenang aja lah, biarkan Liberty Media memasak gitu. Ya wes dah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, agar gue bisa tembus 10k sub sebelum akhir tahun. Share video ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue. Oke lah, sudahlah cuy. Seperti biasa video ini akan ditutup oleh I'm Emma Watson. Thank you for watching.